Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Fahrun Gani bersama saya Abdul Rafid Fahrun Gani. Di video kali ini kita akan membuat sebuah proyek sederhana, yaitu proyek alat penentu kiblat berbasis Arduino. Langsung saja, adapun alat dan bahan yang akan kita gunakan. Yang pertama, Arduino Uno yang berfungsi sebagai microcontroller pengendali keseluruhan sistem. Lalu alat dan bahan yang kedua yaitu terdapat LCD 16x2. Alat ini akan menampilkan data dari Arduino Uno ya teman-teman. Dan alat ini dilengkapi juga dengan LCD I2C yang berfungsi sebagai penghemat pin pada Arduino. Jika kita lihat di sini terdapat 16 pin untuk LCD ya teman-teman. Nah, 16 pin ini akan dikonversi menjadi 4 pin yang tentu saja akan menghemat pin pada Arduino-nya. Lalu alat dan bahan yang selanjutnya yaitu CMPS-12 atau sensor kompas. Sensor ini akan mendeteksi langsung arah mata angin, timur, tenggara, barat, dan sebagainya teman-teman. Alat ini akan menentukan arah kiblat dari yang akan kita kembangkan. Lalu di sini saya telah menyolder atau membuat sendiri cangkang dari CMPS-12-nya. Nanti akan digabung seperti ini teman-teman. Nah, lalu alat dan bahan yang terakhir yaitu box project atau kotak project yang akan menjadi tempat dari alat dan bahan ini. Kita akan masukkan ke sini ya teman-teman. Langsung saja kita akan merakit alatnya teman-teman. Mungkin langkah pertama kita dapat merakit alat elektronika yang ini lalu menyatukannya ke dalam box project ini ya teman-teman. Dimulai dari LCD-nya dulu teman-teman. Kita masukkan seperti ini, lalu kita rakit menggunakan baut atau mur seperti ini teman-teman. Kebetulan saya tidak memiliki mur yang ukuran lebih pendek, hanya ada ukuran yang lebih panjang, jadi kita gunakan yang ada ya teman-teman. Kita masukkan seperti ini, lalu kita dekatkan pada bagian belakang seperti ini. Oke, untuk LCD sudah dirakit, lalu kita akan merakit dua komponen lainnya yaitu CMPS-12 dan Arduino Uno-nya. Kita ambil bagian bawah dari boxnya, lalu untuk pertama-tama kita akan merakit dari Arduino dulu ya teman-teman. Kita rakitkan seperti ini, kita ambil bautnya, kita masukkan dari belakang seperti ini teman-teman. Dan kita masukkan seperti ini teman-teman. Oke, Arduino telah terekat ya teman-teman. Lalu kita akan merakit si CMPS-12 atau si sensor kompasnya. Langkah pertama, sensor kompasnya harus kita rekatkan ke cangkangnya dulu teman-teman, seperti ini. Lalu kita masukkan ke sini. Kita rekatkan ke bagian ini dengan baut panjang juga teman-teman. Seperti ini. Saya menggunakan ring. Kenapa? Karena di bagian lubang mur pada cangkang CMPS ini sangat besar ya teman-teman, sehingga memerlukan ring untuk dapat merekatkannya seperti itu. Kita masukkan, lalu kita gunakan ringnya, lalu kita rekatkan.
Oke, semua komponen sudah terekat dengan sempurna ya teman-teman. Selanjutnya kita akan merakit dari rangkaian elektronikanya atau dari kabelnya. Yang pertama kita akan merakit dari LCD 16x2 nya teman-teman. Jika kalian lihat di sini ada 4 pin ya teman-teman. Ada pin GND, VCC, SDA, dan SCL. Pin GND dan VCC itu adalah pin power. Pin GND itu pin power negatif dan pin VCC itu pin power positif. Pin GND kita sambungkan ke pin GND yang ada di Arduino. Di sini teman-teman. Lalu pin VCC kita sambungkan ke pin 5 volt yang ada di Arduino seperti ini teman-teman. Kelihatan ya teman-teman ya. Lalu pin SDA dan SCL, jika kalian lihat di Arduino sudah terdapat pin SDA dan SCL di bagian sini teman-teman. Nah, di bagian situ pin SDA dan SCL akan kita kaitkan. SDA SCL di sini kita sambungkan ke SDA SCL yang ada di Arduino Uno nya seperti itu ya teman-teman. Kita sambungkan SDA dan SCL seperti ini teman-teman. Oke, untuk LCD sudah tersambung dengan baik ya teman-teman. Lalu untuk selanjutnya kita akan menghubungkan si CMPS12 ini menuju ke si Arduino nya seperti itu teman-teman. Langkah pertama di sini kan di CMPS12 ini terdapat 6 pin dari pin 1 sampai pin 6. Pin 1 ini kutub positifnya, pin 6-nya itu kutub negatifnya. Jadi untuk pin 1 ini kita sambungkan ke pin 5 volt yang ada di Arduino-nya. Lalu untuk pin 6-nya, teman-teman, pin yang terakhir atau pin yang ini akan kita sambungkan ke si kutub negatif atau ke GND dari Arduino seperti itu teman-teman. Lalu untuk dua pin ini, pin 2 dan pin 3 itu adalah pin SDA dan SCL. Sama seperti pin LCD I2C-nya teman-teman. Namun karena pin SDA SCL yang ini sudah terisi oleh LCD, kita menggunakan pin yang ada di A4 dan A5. Perlu diketahui juga pin SDA dan SCL itu sama dengan pin yang ada di A4 dan A5. Perlu diingat ya teman-teman. Kita sambungkan pin 2 dengan A4 dan pin 3 dengan A5 seperti ini teman-teman. Seperti ini teman-teman. Oke, untuk rangkaiannya sudah selesai teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke pemrograman alatnya. Langkah pertama melakukan pemrograman, Arduino harus dihubungkan ke dalam komputer ya teman-teman untuk menginput pemrogramannya. Jadi kita hubungkan Arduino melalui kabel Arduino nya teman-teman seperti ini. Oke, tanda Arduino telah hidup, lampunya akan kelap-kelip ya teman-teman seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam pemrograman. Di sini saya telah menyiapkan program yang saya rancang sendiri. Teman-teman mungkin bisa mendownloadnya di link deskripsi di bawah ya teman-teman. Di sini jika kita lihat di sini ada latitude dan longitude. Di sini kalian harus menginput nilai dari latitude dan longitude yang terdapat di daerah kalian sendiri ya teman-teman. Kebetulan saya tinggal di Medan, nilai latitude-nya bernilai 3,5 sekian dan longitude-nya bernilai 98,67 sekian. Seperti itu ya teman-teman. Latitude dan longitude ini sangat penting ya teman-teman agar kiblat yang akan ditentukan itu dapat akurat seperti itu. Lalu di sini kita dapat mengecek portnya COM6 dan langsung saja kita upload seperti itu.
Oke, penguploadan berhasil. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba terhadap alat yang telah kita kembangkan. Sebelum melakukan uji coba, mungkin kita akan menutup box projectnya teman-teman. Ini kita cabut terlebih dahulu. Lalu kita rekatkan seperti ini. Dan pada bagian belakang kita baut. Ini teman-teman. Seperti ini. Oke, box projectnya dan rangkaian keseluruhannya telah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan uji coba alat. Ini kita hubungkan kabel USB-nya ke Arduino-nya, teman-teman. Seperti ini. Mungkin belum terlihat. Jadi seperti ini tampilan dari alat yang telah kita kembangkan ya teman-teman. Jadi mungkin kita ulang untuk pembukaannya. Untuk pembukaannya seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini ada derajat dan status. Derajatnya di sini belum terdeteksi karena dia belum diletakkan di bidang datar teman-teman. Di sini status bermaksud belum, yang berarti arahnya belum sesuai dengan arah kiblat. Jadi untuk statusnya dan derajatnya sesuai, kita harus meletakkannya di bidang datar. Seperti ini ya teman-teman. Nah, jika kita lihat di sini derajatnya mulai sesuai ya teman-teman, sesuai dengan arah mata angin 328 derajat. Namun statusnya belum sesuai dengan arah kiblat. Nah, jadi kita harus mencari sesuai dengan arah kiblatnya sampai arah kiblatnya sesuai. Seperti ini terus. Nah, ketika sudah sesuai berarti arah dari petunjuk dari box atau ujung dari kotak ini sesuai dengan arah kiblat. Ketika sesuai dengan arah kiblat, maka statusnya yang awalnya menunjukkan indikator belum akan berubah menjadi indikator sesuai. Nah, jika kita miringkan, maka indikatornya berubah menjadi belum kembali ya teman-teman. Ketika kita sesuaikan seperti ini, maka indikatornya berubah dari belum menjadi sesuai. Seperti itu ya teman-teman. Yang berarti di Medan atau di daerah saya sekarang, derajat arah kiblat bernilai 293 derajat. Dan berlaku di kota Medan dan sekitarnya. Seperti itu ya teman-teman. Mungkin cukup sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kami tetap semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I can't with the 30, I'm gonna with a 40, it beats on me, don't slow me shit.